Kalau kita adalah emas, mau di tempat manapun itu akan tetap emas. Hai Sobat Cibayas. Selamat datang di Bakti Business School Podcast. Masih bersama gue Tio, Gue Rizky. dan kali ini kita kedatangan seorang dosen yang cukup muda dan cukup digemari juga di Dosen cute. Oh. Oke. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang dosen ini atau tentang apa nih Kak? Tentang dosen ini atau tentang apa? Tentang apa aja deh Kak? Oke. Boleh Bapak perkenalkan diri nih, siapa nih narasumber kita kali ini? Oke, baik. Terima kasih nih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sekedar sharing dengan rekan-rekan semua yang hadir dalam acara ini. Oke, jadi sedikit perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Indrajit Wicaksana. Biasa dipanggil sebenarnya Ajit ya. Dari dulu saya biasa dipanggil Ajit, tapi di tempat ini saya coba buat beda gitu ya. Jadi saya bisa dipanggil apapun, baik Pak Indra, bahkan disebut juga Pak In gitu ya. Itu menurut saya panggilan nama yang penting baik gitu ya maknanya. Oke, kemudian saya tergolong tadi dibilang muda, sebenarnya ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. Karena ya saya termasuk kelahiran tahun 89 ya. Saya kelahiran 89, jadi usia bisa dihitung sendiri. Kemudian dulu saya setelah lulus saya sempat bekerja di salah satu perusahaan, tapi ada di beberapa perusahaan. Kemudian akhirnya pindah ke dunia akademisi. Karena sepertinya seru gitu ya, ketemu anak-anak muda, ketemu semangat-semangat muda yang sepertinya tidak akan pernah hilang gitu ya, karena setelah lulus ada lagi datangnya muda dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Wah, tidak muda lagi katanya. 89 masih muda lah ya. Oke. Oh iya Pak, sebelumnya Bapak itu kuliah di mana sih Pak? Boleh diceritain perjalanan Bapak dari masa sekolah sampai akhirnya bisa kerja di sini gitu. Oke, baik. Kalau bicara tentang pendidikan mungkin ya, dari awal saya itu sebenarnya cukup menginjakan kaki di beberapa tempat ya kalau untuk pendidikan. Jadi saya dari kecil itu lahir di Dumai. Saya dari Riau karena memang ayah bekerja di daerah sana. Kemudian saya SD itu sampai kelas 4 di Dumai. Kemudian saya kelas 5 SD sampai 6 SD itu pindah ke Serang. Jadi asli orang tua saya itu adalah di Serang. Kemudian SMP, SMA saya di Serang. Kemudian alhamdulillah waktu itu pada saat SMA dapat PMDK ke IPB, Institut Pertanian Bogor, untuk S1 manajemen. Jadi tadi udah berapa pindah tempat tuh ya, kota dari Dumai, Serang gitu ya, terus ke Bogor. Kemudian saya pendidikan di sana selama 4 tahun. Sebenarnya nggak 4 tahun pasti, jadi 3 tahun 6 bulan ya, 3 tahun setengah. Saya lulus, termasuk salah satu yang lulusan tercepat, tapi IPK-nya sih nggak tinggi ya, karena memang waktu itu cukup aktif di organisasi. Kemudian setelah lulus saya bekerja juga di daerah Bogor, karena rencananya sih inginnya balik lagi ke daerah asal gitu ya, ke Serang, tetapi tidak ada tempat yang mau menerima gitu ya, inginnya jadi putra daerah gitu ya, balik lagi ke daerah, tapi ternyata di daerah kurang di ini mungkin ya. Akhirnya saya bekerja di daerah Bogor. Kemudian setelah itu pindah kerja ke daerah Jakarta. Nah selanjutnya setelah itulah di Jakarta itu saya bekerja dan perlu sepertinya untuk mengupgrade pendidikan saya. Dan setelah itulah saya akhirnya melanjutkan pendidikan lagi S2 di Bogor lagi.
di IPB lagi, di Institut Pertanian Bogor lagi, tapi untuk jurusannya adalah agribisnis. Seperti itu. Pengen rasanya berpindah-pindah kota seperti itu. Nah Pak, alasan Bapak ingin menjadi dosen itu apa sih Pak? Oke, tadi sempat disinggung di awal ya. Jadi salah satu yang ingin membuat saya tertarik gitu ya untuk ke dunia akademisi, yaitu salah satunya bertemu dengan generasi-generasi muda yang punya jiwa semangat muda dan tidak akan pernah hilang gitu, karena terus ada regenerasi terus menerus gitu. Dan jika teman-teman lihat juga, dosen-dosen itu adalah usianya nggak pernah, bukan usianya ya, usianya pasti bertambah, tapi semangatnya itu pasti tidak akan pernah tua gitu. Kenapa? Ini ada penelitiannya bahwa ketika otak itu digunakan untuk terus berpikir, maka akan menghasilkan regenerasi otak itu menjadi baik. Jadi tidak akan pikun, tidak akan cepat tua dalam arti pemikiran, jadi akan terus berkembang gitu ya. Otaknya tidak pikun atau tidak mengecil gitu ya. Nah itu yang membuat saya sepertinya dunia akademisi ini menarik, sehingga akhirnya saya terjun ke dunia akademisi. Salah satu itu. Kemudian yang menjadi utama juga adalah pada saat masuk di dunia akademisi, yaitu tadi untuk terus melatih pola pikir terkait dengan update ilmu pengetahuan gitu ya, karena ilmu itu pasti akan terus berkembang dan berkembang. Oke, nah mungkin dari Tio nih ada tambahan dari Kak Tio. Pengalaman Bapak nih dalam mengajar di Tribakti ini bagaimana sih Pak? Oke, pengalaman mengajar jujur ini baru pertama kali gitu ya, perdana untuk bisa sharing gitu ya terkait ilmu pengetahuan gitu ya, untuk mendidik atau untuk mengajarkan sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya kepada mahasiswa. Tetapi yang mendasar ini semua bisa terjadi gitu ya, karena dulu mungkin ya pada saat saya menjadi mahasiswa, pada saat saya bekerja pun itu tidak hanya diam di balik meja gitu, tapi aktif dalam berorganisasi, kemudian aktif berkomunikasi di depan umum, sehingga itu yang menjadi dasar bagi saya untuk bisa sharing tentang apapun, baik tentang ilmu pengetahuan, karena untuk sharing apapun itu adalah didasari oleh kemauan kita atau minat kita untuk membaca, kemudian kemauan kita untuk menyerap apapun gitu, untuk belajar, mau belajar, sehingga pada saat itu sudah kita miliki, selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada lawan bicara kita, seperti itu saja. Oke, baik Pak, Bapak kan udah mengajar di Tribakti juga nih ya Pak, kali ini ya di semester ini. Menurut Bapak, karakter yang Bapak bisa temuin di mahasiswa Tribakti itu karakter seperti apa sih Pak? Oke, kalau dibilang karakter mahasiswa di Tribakti ini sepertinya sama ya dengan karakter mahasiswa di kampus negeri. Karena kebetulan saya dulu mengenyam pendidikan di PTN gitu ya, perguruan tinggi negeri, tapi dalam arti bukan untuk apapun gitu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa dalam perguruan tinggi negeri itu adalah iklimnya yang saya rasakan ya pada saat itu, iklim belajar itu tinggi gitu, minat belajarnya itu tinggi. Ditandai oleh apa sih Pak gitu? Ditandai oleh pada saat mereka bertanya, kemudian bertemu dengan dosen itu mengetahui gitu tata caranya seperti apa. Nah, itulah yang membuat saya rasa ini sepertinya karakter mahasiswa di sini sangat baik gitu ya, tidak kalah saing gitu dengan perguruan tinggi negeri justru, sehingga untuk karakter mahasiswa di sini cukup dan atau bisa dibilang sangat memiliki karakteristik yang sebenarnya sudah pantas gitu ya untuk dikatakan sebagai karakteristik mahasiswa yang baik. Oke. Keren sekali ya mahasiswa Tribakti. Disamakan dengan negeri ya. Kita itu sama kayak negeri. Jadi kalau misalkan emang kalian mau kuliah swasta tapi rasa negeri, Tribakti namanya ya. Saat ini kan kondisi sedang pandemi ya Pak. Jadi
beberapa kegiatan pun dari yang tadinya offline jadi online gitu Pak. Nah kita mau nanya nih, perbandingan kuliah online dengan offline menurut pandangan Bapak gimana sih Pak? Baik, kalau untuk kuliah online sama offline. Jadi kalau untuk kuliah secara online itu memang ada hal-hal yang dibatasi. Yang paling utama adalah ketika interaksi. Jadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu sangat sulit, apalagi dengan jaringan internet yang mungkin terputus begitu ya. Di Indonesia mungkin belum cukup memadai ya untuk infrastruktur internet ini, sehingga ini sangat-sangat berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berbeda ketika offline gitu ya, kita bisa berinteraksi, bertanya, dan langsung mengajukan pertanyaan tanpa harus ada jeda gitu, karena ya mahasiswa tidak bisa memilih gitu ya, ketika ditunjuk pasti harus jawab. Kalau online ya bebas lah ya, mau alasannya apa Pak, lagi ini, itu lumrah, dan itu yang terjadi saat ini pada saat kegiatan belajar online. Tapi seharusnya tidak seperti itu juga gitu ya. Harusnya kita semua kalau memiliki jiwa memahamilah kondisi yang seperti ini, maka apapun yang terjadi, online ini hanya fasilitas gitu ya, hanya media, sehingga jika komitmen yang sudah dibentuk gitu ya antara mahasiswa dan dosennya dalam kegiatan belajar mengajar, maka seharusnya tidak ada masalah gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana pengalaman untuk rasanya mengajar online dan offline, pasti jauh berbeda seperti itu. Oke, wah berbeda tuh guys. Jadi online ini ada positif dan negatif juga ya. Untuk Bapak sendiri, kenapa sih Pak memilih menjadi dosen di Tribakti? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi mengapa harus memilih di Tribakti? Oke, jadi saya prinsipnya begini. Kalau tadi ada kaitannya sama perguruan tinggi negeri ya. Jadi antara perguruan tinggi satu dengan yang lainnya, kalau menurut saya itu sama saja, gitu ya. Nah, karena yang membedakan adalah terkait dengan usia si perguruan tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya jika hanya satu perguruan tinggi atau beberapa perguruan tinggi negeri saja gitu, atau perguruan tinggi swasta saja yang dituju oleh ribuan atau bahkan jutaan mahasiswa, calon mahasiswa, maka perguruan tinggi yang lain diisi oleh siapa? Seperti itu. Artinya dari pemerintah pun sudah menerapkan standar gitu ya, untuk perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya harus memenuhi standar seperti ini. Nah, terkait dengan kualitasnya itu proses gitu ya. Mungkin perguruan tinggi di luar sana ada yang sudah sangat bagus, itu pasti prosesnya panjang begitu ya. Berbeda dengan mungkin di Tribakti yang memang secara umur masih terus mengalami perkembangan, dan menurut saya ini menjadi potensi. Nah, mengapa menjadi potensi? Potensi itu masih terus bisa berkembang gitu. Contoh nyatanya adalah ketika kita berada di suatu tempat yang sudah mapan, maka peran kita sudah tidak ada di sana. Tapi untuk sesuatu tempat yang memang belum atau masih terus mengalami perkembangan dan ada potensi untuk menjadi sangat baik, maka setidaknya kita menjadi orang yang berperan di dalam pengembangan atau peningkatan dari perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Nah, Tribuyers dengarkan masukan-masukan dari Pak Indra ini. Pesan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa Tribakti Business School ini? Oke, baik. Pada prinsipnya kalau untuk jadi mahasiswa, menurut saya dimanapun sama. Adalah yang membedakan pada saat mahasiswa tersebut memiliki perspektif yang berbeda, tapi perspektif itu sebenarnya sama dengan bisa dibentuk gitu ya. Perspektif bisa dibentuk dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin di luar sana gitu ya. Jadi kalau ingin menjadi mahasiswa yang baik ya tetap harus punya pandangan dulu bahwa pada saat saya berkuliah di tempat ini, maka saya harus menjadi mahasiswa yang berprestasi, baik organisasi atau akademiknya juga gitu. Nah, itu semua hanya ada di mindset teman-teman semua sebagai mahasiswa. Jadi kalau kita adalah emas, mau di tempat manapun itu akan tetap emas. Tergantung perspektif kita menyikapinya seperti apa. Uang yang kita terima adalah 10 juta, tapi jika kita menyikapinya dengan
rasa kurang bersyukur, maka akan terlihat kurang juga gitu, akan selalu kurang gitu. Maka yang dibentuk adalah bagaimana perspektif mahasiswa pada saat berkuliah dimanapun, saya adalah emas seperti itu. Jadi ketika lulus pun ya tetap emas, bisa bersaing begitu ya untuk di perusahaan-perusahaan yang memang didatangi oleh berbagai perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi, dan kita seharusnya punya perspektif atau punya motivasi yang kuat gitu ya, bahwa saya harus menjadi lulusan yang terbaik dimanapun tempatnya. Jika Bapak disuruh memilih, lebih baik mahasiswa pintar atau disiplin, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sangat mudah ini. Sangat-sangat mudah karena ini saya alami sendiri pada saat saya melamar di pekerjaan. Dan itu dibocorkan oleh HRD-nya. Jadi pada saat saya diterima gitu ya, pada saat sebelumnya saya ditanya dengan pertanyaan sama persis, makanya saya bilang ini pertanyaan mudah gitu. Jadi jika ditanya antara mahasiswa yang disiplin atau yang pintar gitu ya, saya memilih yang disiplin. Kalau udah disiplin, apapun pasti dilakukan dengan baik. Disiplin apapun, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin menjaga kesehatan, disiplin mungkin kalau yang ibadah gitu ya, beribadahnya tepat waktu dan seterusnya. Disiplin melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan waktu, tidak malas, dan biasanya etos kerjanya tinggi karena selalu disiplin. Kalau disiplin sangat-sangat menghargai waktu. Misal kalau dia menjadi mahasiswa, kerjakanlah skripsi dengan tepat waktu, tidak molor, tidak malas, apapun alasannya. Kalau dikatakan disiplin, pasti urusannya aman. Tapi kalau untuk hanya pintar saja gitu ya, itu tidak cukup. Karena kalau kaitannya dengan pintar dan disiplin ini dua hal yang berbeda. Pintar itu terkait dengan knowledge-nya gitu ya, tentang pengetahuannya. Tapi kalau disiplin itu ada terkait dengan attitude, sikap. Nah, sikap ini juga tidak dibentuk secara instan gitu ya. Jadi harus dilatih dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kampusnya gitu ya. Terbiasa dengan hal yang disiplin. Bahkan sebenarnya ada satu lagi pertanyaannya, yang terpenting adalah jujur. Nah, ini dulu yang pertanyaan tambahan pada saat bekerja di wawancara. Yang terpenting itu jujur gitu. Jadi kalau udah si anak ini jujur, terkait skill, kemampuan itu bisa diasah, bisa dilatih. Bahkan mereka menyebutkan seperti menulis di atas kertas kosong gitu, sangat mudah gitu. Tetapi kalau yang sudah pintar gitu ya, cenderung mungkin sombong mungkin ya, karena dia merasa ahli, karena dia tidak mempunyai sikap disiplin atau tidak mempunyai sikap yang jujur gitu ya. Maka kalau tadi disuruh memilih, ya lebih baik kita memilih yang disiplin seperti itu. Walaupun memang harus semuanya ya, kita harus punya semuanya, paling tidak berapa persen lah gitu ya, jangan sampai tidak sama sekali. Untuk pintar itu menjadi syarat minimal ya, ketika lulus dari perguruan tinggi harus pintar gitu. Oke, itu. Jadi berarti Sobat Tribayers ini harus pintar, tetapi jangan lupa disiplin juga, ya enggak sih? Iya. Karena juga kalau kita disiplin, pintar pasti bakal mengikuti sih. Ya, betul. Saya setuju itu, saya setuju. Oke, Bapak masih menyangkut mahasiswa nih ya Pak. Hal apa sih yang Bapak tekankan dalam mata kuliah ataupun saat Bapak mengajar kepada mahasiswa? Oke, yang paling utama adalah keseriusan ya, kesungguhan dari mahasiswa, karena sudah memilih untuk menjadi mahasiswa. Walaupun pada saat sekarang gitu ya, menjadi mahasiswa itu bisa sambil bekerja gitu ya. Tetapi itu kembali lagi bahwa mengenyam pendidikan itu tidak semua orang gitu ya bisa merasakan, bisa memperoleh pendidikan. Sehingga pada saat sudah memutuskan untuk menjadi mahasiswa, sudah memutuskan untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, itu yang pertama adalah komitmennya. Sehingga komitmen ini yang mendasari bahwa melakukan apapun itu pasti akan sungguh-sungguh, akan memiliki kesungguhan yang tinggi gitu ya. Udah kesungguhan tinggi lagi, jadi ini double gitu ya, udah sangat sekali. Jadi terkait dikasih tugas itu pasti dikerjakan, datang ke kelas tepat waktu itu pasti dikerjakan, karena dia sungguh-sungguh gitu. Apalagi untuk biayanya begitu ya, misalnya dananya dari orang tuanya kerjanya banting tulang gitu ya, tapi anaknya di sini kuliahnya malas-malasan. Itu jangan sekali-sekali dicoba, karena nanti Anda semua juga akan menjadi orang tua begitu ya.
pasti akan merasakan bagaimana kerasnya ketika kita menggunakan uang itu secara tidak amanah gitu ya. Apalagi kalau uang untuk berkuliahnya itu berasal dari jerih payahnya begitu ya, sudah bekerja misalnya, karena rata-rata di Tribakti mahasiswa seperti itu ya, kebanyakan adalah yang sudah bekerja kemudian berniat untuk melanjutkan perkuliahan lagi. Nah, hal ini yang menjadi penting begitu, kesungguhan itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat berkuliah, sehingga nanti bisa lulus tepat waktu, memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan bisa bersaing dengan orang-orang di dunia luar sana. Dilihat dari perkembangan zaman ini kan semakin lama semakin maju ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak merubah sistem pembelajaran di zaman yang semakin lama semakin maju ini Pak? Oke, jika berbicara tentang perkembangan zaman yang semakin maju berkaitan dengan belajar mungkin ya, itu sangat mudah dilakukan di masa yang serba maju sekarang ini. Berbeda dengan zaman saya dulu, walaupun masih tergolong muda gitu ya, lulusannya saya lahir 89, tapi saya waktu itu termasuk yang untuk menggunakan fasilitas internet adalah dengan cara berkunjung ke warnet. Jadi saat itu saya masih belum bisa memperoleh fasilitas belajar dengan sangat baik seperti sekarang ini gitu ya. Mencari jurnal, mencari apapun sekarang sudah via online seperti itu. Artinya untuk proses belajar mahasiswa itu udah sangat difasilitasi, sangat-sangat mudah gitu untuk melakukan proses belajar, sehingga peranan dosen di masa sekarang pun itu hanya mengarahkan bagaimana cara belajar yang baik, sehingga untuk pemahamannya justru mahasiswa bisa mendapatkan dari banyak literatur, sumber, dan yang pasti harus pandai bagaimana membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang bohong atau hoax seperti itu. Sehingga generasi yang sekarang memang cenderung gitu ya, sulit untuk membedakan mana yang berita benar, mana yang berita yang bohong. Nah, terkait dengan belajar, yaitu tadi segala fasilitas terkait proses belajar, mahasiswa itu bisa banyak sekali mendapatkan informasi atau referensi. Cara Bapak untuk menanggulangi kritikan itu seperti apa sih Pak? Menanggulangi kritikan, kritikan itu artinya orang yang memberikan kritik itu peduli sama kita. Jadi kalau istilahnya anak sekarang jangan baperan gitu ya, dikritik biasa aja gitu. Kalau nggak dikritik juga emosi juga, ini nggak ada yang peduli apa sama saya gitu. Nggak seperti itu. Jadi serba salah kan anak zaman sekarang. Jadi seperti itu ya, anak zaman dulu juga mungkin beberapa ada gitu ya. Tapi yang menjadi poinnya adalah kritikan itu yang orang bilangnya mungkin kritik yang membangun. Enggak sih, namanya kritik kadang suka nyakitin gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita tuh mau mendengar dulu. Mau mendengar, dan zaman sekarang itu harus yang kita sudah harus familiar dengan namanya konfirmasi, klarifikasi seperti itu. Jadi kalau mendengar dari satu arah ya udah jangan baper gitu. Tinggal ditanya aja orang yang ini yang bilang siapa. Oh itu saya dengar dari yang itu. Udah berarti udah jelas kan. Berarti ya seperti itu aja. Jadi jangan sampai hal tersebut membuat kita terbatas dalam melakukan aktivitas untuk meraih kesuksesan tentunya ya. Jadi untuk jika ada yang mengkritik, ada yang memberikan saran apapun, ya terima gitu. Kalau tidak sesuai ya tinggal di delete aja gitu ya, jangan dimasukin ke hati. Tapi kalau memang itu ada benarnya, ya tinggal diperbaiki gitu. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan gitu ya. Jadi harus terus introspeksi diri, terus belajar. Nah, belajar itu kan kadang kita berpikir bahwa belajar itu harus bisa. Berarti sebelumnya belum bisa dong. Berarti kalau kita tidak bisa, ya jangan patah semangat gitu. Itu namanya proses belajar. Dan proses belajar itu bukan sampai 4 tahun saja gitu, tapi terus setelah lulus kuliah, berkeluarga, bahkan sudah usia lanjut pun terus belajar itu harus terus dilakukan. Bahkan belajar itu tidak harus dari orang yang lebih tua. Bahkan kita bisa belajar dari anak yang baru lahir gitu ya, seperti bayi, atau bahkan dari lingkungan di sekitar kita, dari binatang pun. Ya mungkin kita bisa lihat ya bagaimana kucing mungkin merawat anaknya, bercandaan dengan bayinya gitu ya, bayi kucing gitu ya. Nah kita bisa belajar gitu, kucing aja punya perasaan dengan anaknya bagaimana. Nah ini kan proses belajar namanya. Belajar itu tidak berarti harus textbook,
harus dari dosen, tapi belajar itu dari apapun. Maka kita termasuk orang-orang yang berpikir berarti ya, yang mampu mengambil manfaat dari banyak hal. Seperti itu. Tuh berarti belajar mencintai itu boleh dong. Lebih dari satu. Gitu. Kan kita belajar di semua orang. Iya, maksudnya kalau diputusin ya jangan langsung patah semangat gitu. Berarti kan belajar nih. Besok jangan sampai putus lagi. Ini salahnya di mana gitu. Nah, itu introspeksi namanya, betul. Jadi jadiannya satu, nanti kita belajar lagi sama yang lain, belajar lagi, jadinya 3 gitu. Enggak tahu jadi banyak. Jangan dong. Nggak lulus berarti ya belajar ya. Jangan, harus sampai lulus juga gitu. Apa lulus? Oke, ngomong-ngomong lulus nih ya. Bapaknya ini kan udah tidak lagi lagi mengecam single nih. Tidak single lagi, berkata bapaknya sudah mempunyai keluarga. Pak, saya mau tanya dong, bagaimana cara Bapak mengatur time management Bapak antara menjadi sosok seorang suami dan juga sosok raja? Ini kadang pertanyaannya suka terlalu overload nih. Jadi ya pada dasarnya sih menjadi peran apapun itu tadi ya, mungkin kembali lagi pada saat kita tadi pertanyaannya awal terkait dengan disiplin. Ketika sudah disiplin ya berarti bisa mengatur apapun dengan baik menjadi seorang suami, kemudian kapan harus bermain dengan anak begitu ya, kapan harus membagi tugas dengan membagi waktu untuk mahasiswa bimbingan begitu ya, atau membagi waktu untuk ya apapun lah, semua bisa dilakukan pada saat kita mampu membentuk diri kita menjadi seorang yang disiplin apapun. Bahkan waktu itu maksudnya terkait waktu itu bagaimana kita menyikapinya, karena waktu dalam satu hari kita semua mendapatkan porsi yang sama ya, sama-sama 24 jam. Tetapi di luar sana mungkin ada yang hanya memanfaatkan waktunya hanya sekian jam tapi tidak efektif seperti itu. Jadi yaitu tadi bagaimana kemampuan kita untuk bisa disiplin yang utama, sehingga walaupun hanya 1 jam atau 2 jam bersama keluarga tapi itu berkualitas, atau yang disebut biasanya quality time ya. Jadi yang menjadi ukuran bukan kuantitasnya tapi menjadi yang terpenting adalah kualitasnya, walau hanya sedikit tapi berkualitas seperti itu. Oke. Waktu itu penting ya berarti ya. Penting banget. Pak, kalau ada pernyataan nih dari saya, Bapak mau disebut dosen humoris atau dosen tegas? Dosen humoris atau dosen tegas? Sebenarnya enggak, dua-duanya sih buat saya. Jadi apa nih Pak? Pilihan itu masih kurang gitu. Oke, jadi kalau saya sih ingin mungkin memposisikan diri saya adalah sebagai dosen yang bisa masuk ke dunianya kalian gitu. Jadi dosen yang karena begini, berbeda dengan angkatan saya pada saat saya dulu menjadi mahasiswa, saya mungkin membutuhkan dosen yang pintar, dosen yang istilahnya yang benar-benar menginspirasi seperti itu ya. Tapi untuk dosen di masa sekarang gitu ya, untuk generasi Z ya, generasi Z itu adalah bagaimana dosen itu bisa merasakan bagaimana mereka sekarang hidup gitu. Karena generasi Z ini termasuk yang disebut sebagai generasi yang unik gitu ya, berbeda dengan generasi yang lainnya, sehingga dengan cara-cara yang lama itu udah tidak berlaku seperti itu. Maka bagaimana caranya? Ternyata generasi Z itu harus dilibatkan seperti itu. Mereka terbiasa seperti itu karena semuanya serba ada. Pada saat belajar semua fasilitasnya sudah ada, mau game apapun sekarang sudah difasilitasi. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menganggap mereka ada atau bahkan meninggikan mereka atau membuat mereka menjadi sukses, adalah kita ikut masuk ke dalam dunianya mereka, kemudian maka mereka akan menganggap kita adalah rekannya seperti itu. Maka itu akan sangat mudah untuk berkolaborasi dalam hal apapun. Jadi pada saat belajar pasti mereka akan lebih memahami
seperti itu. Tapi tetap ya, kalau dibilang batasan-batasan di Indonesia ini kan ada norma-norma yang berlaku ya antara yang tua dan muda, pasti itu normatif lah. Tapi yang terpenting untuk jadi catatan di sini adalah pada saat kita menghadapi anak-anak yang sekarang termasuk dalam generasi Z. Jadi sudah tidak berlaku lagi misalnya harus seperti ini, kalau tidak ini maka ini, ya pasti tidak akan dilakukan. Itulah anak generasi Z saat ini. Tapi kalau kita meminta atau melibatkan mereka, nanti mereka akan merasakan sendiri, oh seperti ini. Nah, proses belajar inilah yang memang generasi Z ini agak sedikit unik dengan generasi lainnya. Oke. Unik kita guys. Enggak sih, gue bukan generasi Z, gue generasi milenial. Kalau lu yuk generasi Z atau bukan nih? Gue generasi apa ya? Generasi micin. Generasi milenial sih. Iya. Aku generasi Z ya. Ya dia cari ribut. Nah, Pak, saya mau tanya nih. Bapak kan adalah koordinator dari program kreativitas mahasiswa juga ya Pak, bersama dengan Bu Kerry. Kira-kira Bapak melihat dari judul-judul yang mahasiswa kasih ke Bapak itu gimana Pak? Menarik nggak sih Pak? Iya. Oke, ya itu salah satu yang tadi saya sempat saya sampaikan di awal, bahwa yang membedakan dengan perguruan tinggi yang lain itu ternyata perguruan tinggi negeri ya ditekankan itu ternyata tidak jauh berbeda, karena memang iklimnya itu ternyata kok sama ya, menulis hibah penelitian seperti PKM ya, program kreativitas mahasiswa kemarin, itu secara ide itu sudah sangat mewakili, karena memang di luar sana menulis ide seperti itu tidak mudah begitu, tapi kok di tempat ini juga bisa gitu mahasiswanya. Hanya saja memang ini adalah menjadi awalan ya, karena sebelumnya belum pernah katanya untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini, sehingga saya optimis gitu ya untuk angkatan-angkatan selanjutnya yang akan mengikuti PKM ini akan lebih banyak seperti itu, karena memang secara embrio atau awalannya ini sudah sangat baik, hanya saja perlu dibimbing, sama seperti bayi baru berjalan begitu ya, harus dibimbing gitu, diajarkan, diarahkan, dan ternyata bisa loh gitu, mahasiswa di sini sangat bisa menangkap, hanya saja ritmenya harus kita perkuat gitu ya, ritmenya harus dipercepat lagi sehingga mampu untuk bersaing, karena di dunia ini adalah bagaimana cara kita mempunyai keunggulan gitu, sehingga kita bisa bersaing dengan siapapun seperti itu. Oke, jadi kita harus dari bayi yang baru lahir, dari puter-puter badan, merangkak sampai berjalan, iya nggak sih? Iya, Step by step. Oke. Di sini diajarin. Katia mempunyai kesimpulan dari beberapa kata-kata mutiara dari Pak Indrajit. Sebenarnya banyak banget kata-kata mutiara dari Pak Indrajit ini. Yoi. Oke, ada salah satu kutipan yang menarik yang tadi didengar, yaitu kalau misalkan kita adalah emas di tempat manapun, kita akan jadi emas. Dan ketika kita hidup, kita harus bisa jadi orang yang berperan menciptakan hal-hal baru untuk sesuatu hal itu gitu. Terus juga attitude itu penting banget dalam dunia ini gitu ya. Attitude pun juga harus dilatihnya itu dari lingkungan kita, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan gitu. Oke, mungkin itu sih dari beberapa hal yang gue kutip gitu. Ada satu lagi kayak kakak kurang banget. Apa tuh? Yaitu kritikan itu penting, tapi jangan dibawa baper. Oke. Dan kan kalau misalnya kritikan itu adalah langkah untuk dimana kita ke jenjang selanjutnya kan, untuk menjadi lebih baik. Iya. Nah, yang tadi gue bilang, dari pacar satu jangan puas, satu lagi, kalau perlu 5, 6, 7 gitu. Jangan deh. Banyak banget. Oke. Nah, sekarang caster kita cuma kita berdua nih Kak. Iya, yang lain berdua. kemana nih Kak? Mereka lagi bikin podcast yang lain. Aduh, jangan dong. Oke, buat
Tribuyers, para pendengar kami nih yang setia, terima kasih sudah mau mendengarkan kami sampai sejauh ini. Iya. Tetap dengarkan kami, jangan lupa follow dan juga like and share ke teman-teman kalian agar podcast ini tetap berjalan ya. Yoi. Iya, nanti banyak banget episode-episode bersama dosen, mahasiswa ataupun episode di mana kalian bisa cerita ke kami. Gimana sih katanya caranya? Nah, kalian bisa kirimkan cerita kalian itu ke Instagram @tribakti_podcast atau tribcast di Instagram. Nah, kalian DM mau cerita apapun, kita bakal bacain di sini. Pengalaman kalian kita bakal bacain di sini, atau kalian punya masalah dan butuh solusi, kita bacain juga di sini gitu. Dan nama programnya apa tuh, Kak? Nah, nama programnya itu Teman Cerita. Wah, Iya, kenapa teman cerita? Karena kalian adalah teman-teman yang membutuhkan kami untuk menceritakan hal-hal yang penting oke. bagi hidup kalian. Jangan banget cuy, jangan. Oke. Nah, terus juga di Tribakti ini lagi mengadakan tes beasiswa, yaitu ada apa aja sih Kak? Ada banyak beasiswa di kita ya? Ada banyak banget beasiswa di kita. Iya, ada yayasan, ada Kemendikbud, ada Pemprov Jabar. Nah, yang salah satunya yang unggulan itu adalah program beasiswa KIP. Di mana kalian bukan hanya mendapatkan kuliah gratis, tapi kalian mendapatkan uang saku juga. Iya. Berapa sih Kak uang sakunya? Uang sakunya itu paling minimal 700.000. Wah, Udah kuliah dibayar lagi. iya, gue juga mau Kak. Kayaknya angkatan gue nggak ada. Iya. Oke. Nah, buat kalian para sobat Tribuyers, sekali lagi jangan lupa like ya, karena like kalian itu penting bagi kami supaya podcast Tribikes ini tetap ada dan berjalan. Tunggu episode-episode selanjutnya. Oke. See you next episode and bye-bye. Bye. Jadi